Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Siptiani dari kelas C NPM 182-17001. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika inferensial non-parametrik yang terdiri atas yang pertama ada uji dua sampel yang saling berhubungan, yang kedua uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan, yang ketiga ada uji dua sampel yang tidak saling berhubungan, yang keempat ada uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan. Yang selanjutnya ada statistika inferensial parametrik. Mohon maaf, ini bukan inferensial tetapi inferensial. Terdiri atas yang pertama ada uji menggunakan uji T untuk dua sampel independen atau bebas. Yang kedua ada paired sample T untuk uji T untuk dua sampel yang berpasangan. Yang selanjutnya ada one sample T untuk uji T satu sampel. Yang selanjutnya ada uji dengan menggunakan penggunaan cut point atau titik potong. Pertama, saya akan menjelaskan tentang statistika inferensial non-parametrik. Yang pertama, uji dua sampel yang saling berhubungan. Di mana dari soal yang Ibu berikan itu, seorang guru meneliti nilai ujian siswa ketika tidak mengikuti les terlebih dahulu. Untuk itu, diadakan 2 kali ujian mata pelajaran. Pertama, murid les dulu, dan yang kedua, sebelum ujian, para murid tidak les terlebih dahulu. Nah, di sini ada 34 data. Pertama, masukkan dulu variabel view-nya. Variabel view masukkan, setelah selesai baru ke data view. Di mana TL ini tidak les dan di sini ada les. Masukkan data-data yang Ibu berikan. Setelah selesai, lalu cek kembali dan samakan, takutnya ada yang keliru. Setelah itu, pilih file di sini di pojok kiri atas, pilih file dan save as untuk menyimpan input. Setelah selesai, kita analisis. Klik analis di sini. Nah, ketik analis, lalu muncul ini. Nah, di sini ada non-parametric test. Lalu pilih 2 relative sample seperti ini. Selanjutnya akan muncul seperti ini, di mana tidak les ini atau TL ini dimasukkan ke variabel yang pertama dan yang les ini dimasukkan ke variabel yang kedua. Nah, jadi seperti ini, seperti tabel ini yang sudah dimasukkan. Setelah itu, test type-nya pilih dengan sig constraint. Setelah selesai, lalu tekan OK. Nah, setelah itu akan muncul data output. Data outputnya dimasukkan atau di-copy ke Word untuk menganalisis. Setelah di-copy, dianalisis. Yang selanjutnya ada uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Di mana dari soal yang Ibu berikan itu
toko roti akan memproduksi roti rasa coklat, durian, strawberry, dan keju. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat roti tersebut, maka diadakan riset atau penelitian. Sejumlah orang memberikan penilaian pada tiap roti tersebut. Di mana di sini ada 40 responden. Sebelumnya pada variabel Q isikan terlebih dahulu seperti biasa. Setelah selesai ke data Q. Di sini ada coklat, durian, strawberry, dan keju. Masukkan data-data yang Ibu kasih soal, masukkan. Setelah selesai, dimasukkan, cek terlebih dahulu, takutnya ada yang keliru. Setelah itu, kita akan menyimpan input. Untuk menyimpan input itu, klik file di pojok kiri atas, lalu save as. Data input akan di-save. Setelah selesai di-save, lalu kita akan analisis. Di mana analisis ini, klik analis di atas, seperti biasa. Lalu non-parametric test. Lalu di bawahnya ada correlative sample. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, sebelumnya roti rasa coklat, durian, keju, dan strawberry ini masih di sini, di sebelah kiri. Namun saya sudah pindahkan. Sebelumnya dimasukkan ke variabel terlebih dahulu, keempatnya. Setelah dimasukkan seperti ini. Lalu pada test type ini pilih Friedman. Setelah pilih Friedman itu tekan OK. Lalu akan muncul output. Di mana output ini di-copy lagi ke Word untuk dianalisis. Setelah di-copy, lakukan analisis. Selanjutnya ada uji 2 sampel yang tidak saling berhubungan. Dari soal yang Ibu berikan itu, peneliti ingin mengetahui perbedaan penjualan berdasarkan tingkat pendidikan responden. Dalam kasus ini, jumlah sampel yang diambil adalah 34 responden. Datanya sebagai berikut. Seperti biasa, pada variabel Q, masukkan. Di sini, tingkat pendidikan itu ada SMU dan SMP. Setelah selesai, ke data Q. Masukkan di sini ada penjualan dan pendidikan. Penjualan, masukkan data yang Ibu berikan. Seperti biasa dimasukkan. Setelah selesai, cek terlebih dahulu, takutnya ada yang keliru. Setelah selesai dicek, lalu input, simpan input. Simpan input itu ada pilih file. Nah, di sini ada file. Setelah klik file itu lalu save as. Dan untuk menyimpan input. Lalu selanjutnya akan dianalisis. Di mana di sini ada analis. Nah, dan analis dan non-parametric test. Lalu ke independent sample, 2 independent sample. Setelah itu akan muncul seperti ini. Sebelumnya penjualan per bulan sama pendidikan masih di tabel sebelah kiri. Nah, masih di tabel sini. Ini sudah saya masukkan sebelumnya. Setelah itu masukkan. Lalu setelah dimasukkan menjadi seperti ini. Lalu pada test type ini
pilih Man with me you. Setelah itu pilih deepening group. Setelah itu akan muncul seperti ini, di mana pada grup 1 itu tulis angka 1 dan pada grup 2 ini tulis angka 2. Lalu continue dan oke. Nah, seperti ini. Udah ya. 1 dan 2. Lalu oke. Dan akan muncul seperti biasa. Data outputnya akan muncul seperti biasa, di copy ke Word untuk dianalisis. Yang selanjutnya ada uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan. Di mana dari soal yang Ibu berikan itu, pemilik pila membangun 30 pila dengan fasilitas sama dengan pila Arjuna, Brahmana, dan pila Kencana. Pemilik pila tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan penilaian konsumen di antara ke-9 pila tersebut. Di sini ada pila Kencana, Arjuna, dan Brahmana. Sebelumnya seperti biasa ke variabel view masukkan. Setelah dimasukkan ke data view dan masukkan data yang Ibu berikan seperti biasanya. Setelah dimasukkan, cek terlebih dahulu apakah datanya sesuai. Takutnya ada yang keliru. Setelah itu, pilih file seperti biasa. Lalu pilih Save As untuk menyimpan hasil inputnya. Setelah disimpan, lalu kita analis. Klik analis, lalu non-parametric test seperti ini. Lalu klik k-independent sample. Setelah itu akan muncul seperti ini, di mana tes variabel penilaian ini dimasukkan ke tes variabel dan pila ini dimasukkan ke grouping variabel. Tes type-nya seperti biasa, pilih Kruskal-Wallis H. Lalu pada dependent group itu, pada defining rank itu diklik. Lalu akan muncul seperti ini. Pada minimum itu isi angka 1 dan pada maksimum itu isi angka 3. Lalu continue. Nah, akan muncul seperti ini, seperti biasa. Ini hasil outputnya seperti biasa dimasukkan ke Word untuk dianalisis. Yang selanjutnya ada statistika inferensial parametrik, di mana yang pertama ini uji T, 2 sampel, independen atau bebas, independen sampel T test. Di sini ada 32 data yang Ibu berikan dengan penjualan ayah per bulan dan keputusan KB atau tidak ber-KB atau tidak KB. Seperti biasa, ke variabel view-nya masukkan terlebih dahulu. Setelah dimasukkan ke data view, masukkan data yang Ibu berikan sesuai yang Ibu berikan. Setelah selesai, cek terlebih dahulu, takutnya ada yang keliru. Lalu pada file ini klik dan pilih Save As untuk menyimpan hasil output. Hasil input.
Lalu selanjutnya akan dianalisis. Klik analis. Dan compare means di sini ada, dan independent sample test. Lalu akan muncul seperti ini, di mana penghasilan ayah per bulan ini asalnya masih di sini sebelah kiri, dan keputusan juga masih di sini, tapi saya sudah pindahkan. Sebelumnya masukkan dulu penghasilan ayah per bulan pada tes variabel dan keputusan pada grouping variabel. Lalu klik dependent group. Lalu akan muncul seperti ini, di mana grup 1 itu pilih ketik angka 1, dan pada grup 2 itu ketik angka 2. Lalu pilih continue. Lalu akan muncul seperti ini. Ini adalah hasil outputnya. Hasil outputnya seperti biasa dipindahkan ke Word lagi untuk dilakukan analisis. Nah, yang selanjutnya ada file sampel tes untuk uji T untuk 2 sampel yang berpasangan. Di mana dari seorang ibu itu ada sesudah dan sebelum. Perusahaan jamu diet ingin meneliti apakah jamu yang diproduksi benar-benar mempunyai efek samping terhadap penurunan berat badan. Sampel yang digunakan pemakaian jamu akan diteliti sebelum dan sesudah meminum jamu diet. Ada 14 data yang Ibu berikan. Seperti biasa ke variabel view. Setelah selesai, lalu pilih data view. Lalu di sini akan muncul sebelum dan sesudah. Mohon maaf, pada variabel view itu pada desimal karena ini koma, berarti desimalnya pilih angka 2. Pada angka 2. Lalu data view-nya pilih dan masukkan angka data yang Ibu berikan. Setelah selesai, cek terlebih dahulu, takutnya ada yang keliru. Lalu kita akan menyimpan hasil input. Pilih file seperti biasa, lalu ke save as dan simpan. Lalu akan dianalis. Pilih analis seperti biasa dan pilih compare means dan pilih file sample test. Lalu akan muncul seperti ini. Untuk sesudah dimasukkan ke variabel yang pertama dan untuk sebelum dimasukkan ke variabel pertama dan untuk sesudah dimasukkan ke variabel yang kedua. Lalu tekan OK. Setelah tekan OK, akan muncul hasil output. Hasil output seperti biasa dimasukkan ke Word atau di copy ke Word. Lalu selanjutnya ada one sampel T untuk uji T untuk 1 sampel. Di mana dari soal yang Ibu berikan itu dari kasus tersebut diketahui bahwa rata-rata nilai sebelum belajar adalah 70. Ingin diketahui apakah terdapat perbedaan antara nilai pre-test dan nilai post-test? Pre sebelum dan post sesudah. Seperti biasa dimasukkan variabel view. Ini karena datanya koma, berarti pada desimal itu 2, desimalnya 2. Dan setelah selesai ke data view. Data view masukkan data-data yang diberikan seperti biasanya. Lalu cek kembali, takutnya ada yang keliru. Setelah selesai, pilih file untuk menyimpan data input. Lalu pilih file dan lalu save as.
untuk menyimpan hasil input. Lalu pilih analis seperti ini. Lalu akan muncul compare means. Lalu di sininya ada one sample test. Lalu masukkan pada test variabel seperti ini. Dan post untuk tetap di sini. Dan untuk test value itu, karena yang ditanyakan data 70 itu, maka ketik pada test value itu 70. Lalu tekan OK. Lalu akan muncul data output, hasil output. Seperti biasa di copy atau dipindahkan ke Word. Yang terakhir ada uji dengan menggunakan penggunaan cut point atau titik potong. Di mana di sini ada dari soal yang Ibu berikan itu, data tersebut menggunakan kelompok yang mempunyai tinggi badan di atas 160 cm dan kelompok yang mempunyai tinggi badan di bawah 160 cm. Dari dua grup tersebut akan dilihat apakah mereka yang memiliki tinggi badan di atas 160 cm mempunyai rata-rata berat badan yang lebih berat dibandingkan mereka yang tinggi badan kurang dari 160 cm. Seperti biasa, di sini ada 40 data. Seperti biasa ke variabel view, masukkan seperti biasanya. Lalu setelah selesai, ke data view. Masukkan data-data, di sini ada berat dan tinggi. Masukkan data-data dari soal yang Ibu berikan. Setelah selesai, cek. Takutnya ada yang keliru. Setelah itu, pilih file untuk menyimpan hasil input. File dan save as. Lalu setelah di-save dan kita akan dianalis. Lalu pilih analis di atas di sini. Lalu compare means. Lalu ada independent sample. Setelah itu akan muncul seperti ini. Di mana berat badan ini dimasukkan ke test variabel seperti ini, dan tinggi akan dimasukkan ke grouping variabel. Nah, tinggi ini masih tanda tanya. Lalu pilih dependent group. Lalu akan muncul seperti ini. Dan pada cut point ini diisi dengan 160 karena rata-rata tinggi itu 160. Lalu continue. Setelah itu akan muncul seperti ini, tinggi 160, betul? Dan tekan OK. Lalu akan muncul hasil output. Hasil output muncul dan seperti biasa dipindahkan ke Word untuk dilakukan analisis. Setelah di copy, lakukan analisis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.